Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Andini Mutiara Effendi. Hari ini saya akan membahas salah satu materi penting dari workshop dan seminar ERP yang dipaparkan oleh narasumber Bapak Tatang dari PT Jidoka Sistem Indonesia. Saya akan membahas kembali apa itu ERP, bagaimana cara proses implementasinya, dan akan saya contohkan praktikan menggunakan aplikasi Odoo. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem yang digunakan untuk mengintegrasikan berbagai proses bisnis dalam satu platform seperti keuangan, produksi, persediaan, hingga SDM. Dengan ERP, semua data dari berbagai divisi bisa diakses secara real-time. Proses implementasinya dimulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, kustomisasi, sistem imigrasi data, pelatihan pengguna, hingga sistem dijalankan secara penuh. Keuntungan ERP sangatlah besar, mulai dari efisiensi kerja, penghematan biaya operasional, peningkatan produktivitas, hingga membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Dengan kata lain, ERP membuat bisnis berjalan lebih teratur, efisien, dan juga terkontrol. Nah, salah satu platform ERP yang banyak digunakan adalah aplikasi Odoo. Odoo adalah salah satu platform ERP yang berbasis open source, yang fleksibel dan powerful. Odoo juga punya banyak modul yang bisa dikustomisasi sesuai kebutuhan bisnis. Beberapa di antaranya ada inventory, sales, accounting, manufacturing, purchasing, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana kita melakukan setup dan menggunakan Odoo untuk studi kasus penjualan ayam geprek. Baik, pertama saya akan buka Docker Compose dengan input di Visual Studio Code. Di sini tertera Odoo yang saya gunakan yaitu versi 18. Lalu di sini terdapat port 8069 di mana kode ini adalah kode localhost. Lalu saya akan buka Google Chrome dengan ketik localhost 8069. Nanti akan muncul tampilan Odoo untuk membuat create database. Lalu kita isi dengan lengkap, lalu klik create database, lalu kita masuk dengan email dan password lalu login. Di sini ada beberapa modul. Dalam studi kasus ini kita membutuhkan modul sales, inventory, purchase, accounting, dan juga manufacture. Pertama sales kita klik activate. Lalu jika sudah, kita kembali ke halaman modul. Klik apps, lalu kita activate bagian inventory. Jika sudah, kita kembali ke halaman modul, klik apps, lalu kita ketik manufacturing untuk mengaktifkan manufacture. Lalu jika kita sudah klik activate, selanjutnya kita kembali ke halaman modul. Lalu kita ke purchase. Lalu kita klik activate. Tunggu sebentar, agak lama. Lalu jika sudah, kita kembali ke modul.
ke menu apps, lalu yang terakhir accounting. Nah, accounting itu sudah otomatis teractivate. Selanjutnya di tahap pertama kita masuk ke inventory, lalu klik configuration, lalu kita akan edit unit of measure karena ada beberapa ketentuan yang memang tidak terinput secara otomatis. Lalu kita cari lagi dan kita klik unit of measure. Pada praktek kali ini kita menggunakan studi kasus penyusunan geprek. Di unit ini kita tambahkan ekor untuk per ekor ayam. Selanjutnya jika sudah, lalu kita ke volume. Di volume kita akan menambahkan sendok dan mililiter secara manual karena tidak terinput secara otomatis. Lalu kita pilih lainnya, lalu kita input mililiter. Nah, sendok dan mililiter sudah terinput. Selanjutnya kita akan menambahkan produk pada inventory. Kita klik new, lalu kita tambahkan produk bahan dasar yaitu ayam. Kita edit dulu untuk unchecklist pada sales. Nah, di ayam ini units, di ekor kita ganti ekor, lalu kita ganti cost itu harga per ekor, kita kasih harga 50.000. Untuk sales price-nya kita kasih harga 55.000. Lalu kita klik on hand untuk mengisi kuantitas berapa yang kita miliki. Di sini saya ketik sebanyak 30 ekor. Lalu kita apply. Lalu selanjutnya kita tambahkan bahan baku tepung. Checklistnya pada sales kita matikan. Lalu yang per unitnya kita ganti ke satuan gram. Pada soal yang diminta itu sebanyak 100 gram. Kita masukkan dulu per unitnya ke dalam gram. Lalu kita masukkan per gram itu 2000. Sales price-nya juga saya masukkan 2000. Lalu di purchase-nya sudah masuk. Lalu kita tambahkan menu bahan baku lainnya, yaitu sambal. Untuk per unitnya kita ganti ke per sendok
Dengan satu Seneca itu saya kasih harga 1.500. Sudah terinput. Untuk on handnya saya kasih kuantitas sebanyak 100 sendok untuk di-apply. Lalu menambahkan bahan baku lainnya seperti minyak goreng. Jangan lupa di-unchecklist pada sales. Lalu per unitnya saya ganti ke mililiter. Sebanyak 3.000 per liter. Untuk on handnya saya kasih sebanyak 3.000 ml. Lalu kita tambah nih produk saji, yaitu kita tambahkan ayam geprek. Di sini purchase-nya itu di unchecklist. Lalu kita ganti per unitnya per ekor. Dengan per ekornya itu sales price itu kita ubah dengan 55.000 per ekor. Lalu kita klik sales. Lanjut abis itu kita cek semua on hand terisi kecuali ayam geprek, karena ayam geprek yang akan kita jual. Lalu kita masuk ke menu manufacturer. Di base of materials ini kita akan mengisi ayam geprek dengan klik new, lalu ketik ayam geprek. Kita input bahan ayam geprek. Di sini komponen pertama itu ada ayam. Ayamnya ini kita buat 1 ekor untuk buat 1 produk. Lalu minyaknya itu sesuai arahan pada soal. Minyaknya sebanyak 200 ml. Minyak goreng sebanyak 200 ml. Lalu ada sambal sebanyak 1 sendok, ada tepung sebanyak 100 gram. Jika semuanya, kita klik confirm. Lanjut kita ke sales. Nah, di sales ini kita klik new untuk menambahkan nama customer. Nah, di sini nama customer itu Dadan Ramadan. Kita ketik Dadan Ramadan. Kita input si Dadan ini sebagai customer. Lalu kita tambahin produk yang dia pesan, ayam geprek sebanyak 10. Setelah itu akan keluar invoice-nya.
itu seharga 610.500. Lalu di situ kita klik confirm. Lalu jika sudah semua kita klik delivery. Nah, udah kelar. Lanjut ke manufacturing lagi. Di manufacturing ini kita ke products. Lalu kita lihat di sini produknya masih ada semuanya. Lanjut kita ke inventory. Lalu kita cek. Lalu kita kembali ke menu factory, terus kita masukkan ayam geprek dengan kuantitinya sebanyak 10 ekor. Jika sudah lengkap semua, lalu kita confirm. Lalu di sini kita cek kembali apakah semuanya sudah lengkap. Di sini kuantitinya masih 00 karena pada produce all-nya belum kita edit kembali. Sebelumnya kita cek dulu apakah semuanya sudah lengkap. Nah, kita klik produce all-nya. Nah, berubah menjadi kuantitas menjadi 10 sesuai pesanan. Di sini semuanya sudah. Lalu kita ke menu sales. Dengan semua produknya, jika ingin tambahkan tinggal klik. Nah, lanjut di sini kita melihat kita ke invoice, kita ke sales order lagi, customer pedang Ramadan. Nah, di sini statusnya not paid di flash ini. Nah, udah kita klik tadi untuk mengubah statusnya ke paid. Nah, ketika kita klik, confirm. Lalu kita ke invoice. Nah, karena statusnya masih not paid, akan kita ubah menjadi paid, yaitu kita klik pay. Kita ubah ke case. Nah, ini statusnya berubah menjadi paid. Nah, itulah praktik pada aplikasi Odoo yang saya lakukan. Semoga video ini dapat bermanfaat.